Halo Bung Rocky, ketemu nih di awal pekan hari Senin. Kelihatannya segar sekali ya awal pekan ini. Ya, karena saya membaca ada pengakuan dari Baradae Nah, dan ada keterangan-keterangan lain yang membuat kita awal pekan punya kecerahan baru untuk membongkar kasus ini supaya ada hal-hal lain yang masih bisa kita teruskan perbincangan sebagai bangsa. iya, iya, Aja. iya, iya. Saya juga diingatkan oleh beberapa teman ini waktu kita dihabiskan untuk membahas tewasnya Brigadir Yosua. Bukan berarti kita tidak menghargai ya. Ada satu warga kita yang meninggal secara mengenaskan itu. Tetapi teman-teman ini juga mengingatkan jangan sampai kemudian energi kita habis di sini dan kemudian kita teralihkan. Kata dia justru dia ingatkan bagus, ini momentum untuk polisi melakukan pembenahan gitu. Dan sebenarnya jangan hanya internal saja, tapi juga dalam bagaimana meletakkan posisi polisi ini dalam ketatanegaraan kita gitu. Ya, jadi satu tahap kelihatannya sudah kita capai, yaitu pengakuan dari Baradae yang memang statusnya baru pengakuan di depan penyidik. Tentu Ya, ini ya, pembuktian nanti di depan pengadilan, ya, ya. di bawah sumpah gitu. Tapi kira-kira ada kelegaan bahwa menjadi justice kolaborator itu betul-betul untuk menghindari konflik of interest, menghindari sensasi yang makin lama makin gila itu, dan kembali pada fungsi utama pengadilan nanti, yaitu menetapkan siapa tersangka, dan pada saat itu tentu Polri bisa berlegah nanti karena institusinya bisa diselamatkan tuh. Jadi menyelamatkan institusi memang ada ongkosnya tuh, yaitu ada satu kelompok, satu orang atau satu geng bahkan yang harus dibersihkan. Itu intinya kan. Nah, dalam keadaan itu kita ingin supaya ini cepat-cepat selesai karena geng-geng yang lain di wilayah ekonomi masih banyak. Geng-geng yang lain di soal politik juga tumbuh lagi tuh. Jadi baiklah kalau ini selesai lalu kita pindah untuk ngurusin ekonomi dan politik yang juga makin berdebarkan. Satu hal tapi saya kira sebenarnya di luar bahwa ada niatan dari Polri untuk bersih-bersih. Karena nggak mudah loh ini dengan posisi yang sangat tinggi seperti Ferdi Sambo, Kadif Propam, Kepala Satgasus gitu ya. Dan kemudian sekarang ditahan atau ditempatkan khusus tapi kelihatannya akan bergulir ke pidana. Yang kedua yang membuat kita lega itu kelihatannya ternyata yang kemarin kita selalu khawatir adanya pembelahan pada masyarakat gitu ya. Tetapi untuk isu kali ini itu semua civil society itu bersatu. Itu yang menurut saya lega dan semua bersikap imparsial karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Saya kira mestinya kudunya begini bangsa kita ini kan. Itu pentingnya kasus macam ini jadi selalu kita sebut pintu untuk membuka berbagai macam pintu lain di kepolisian. Ini baru pintu pertama aja, kan di dalamnya tuh kayak labirin, macam-macam. Ada pintu yang begitu dimasukin, ternyata ada pintu lain di dalamnya tuh. Jadi berjejaring dan labirin itu kalau nggak dilihat dari atas, dari puncak menara kita nggak tahu jalan keluarnya di mana. Kelihatannya Pak Sigit akhirnya naik ke menara buat lihat tuh, labirinnya sebesar itu ya. Tapi dia tetap mesti hati-hati karena bagaimanapun senioritas masih berlaku di situ, pengaruh partai masih berlaku, bahkan sinyal-sinyal dari istana makin keras untuk membongkar kasus ini. Jadi semakin kita merasa bahwa ada kelegaan, semakin juga kita harus menghitung apa namanya nih fight back-nya para pelaku atau pembuat pintu palsu di kepolisian tuh. Ini belum selesai secara politis, tapi selesai secara kriminal itu lebih penting. Karena membongkar soal jaringan pengaruh di kepolisian itu kan berat dan mahal karena menyangkut reputasi macam-macam orang. Nah, saya mengucapkannya pun mesti cari kata yang betul-betul persis tuh, berat dan mahal. Ya, ya karena kita tahu belaka seperti yang sering kali kita sebut bahwa bagaimanapun juga inilah kalau kemudian politik udah mulai masuk ke wilayah yang harusnya steril ya. Kan polisi, ASN dan sebagainya termasuk TNI itu kan wilayah yang harusnya steril dari kepentingan politik. Karena mereka ini adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tetapi akibat kepentingan-kepentingan politik, tarik menarik politik, itu kita mengulang kembali sejarah di masa lalu. Kalau di masa lalu itu pada TNI, sekarang terjadi pada polisi. Ini saya kira yang jauh lebih serius kan.
TNI betul-betul ambil sikap back to basics, back to barracks itu. Ya. Dan itu profesionalismenya diucapkan sejak reformasi. Dan itu konsisten, militer konsisten. Sedikit hal yang mungkin kita mesti diskusikan nanti itu. Kenapa Pak Luhut kemudian meminta supaya undang-undang TNI diubah itu? Itu juga satu soal. Seolah-olah kesejahteraan TNI kurang, karena itu mesti diubah supaya ada penempatan di wilayah sipil. Itu juga sebetulnya tidak diperlukan, karena justru kita mesti pastikan ada rekrutmen dari sipil untuk menempati posisi-posisi birokrasi politik atau birokrasi pemerintahan. Jangan militer. Biarkan militer kita tumbuh jadi militer profesional yang udah berkali-kali dapat penghargaan dari internasional, kemampuan teknis dan kemampuan strategis. Memang ada masalah soal kemampuan persenjataan, tapi itu soal uang aja kan. Begitu ada pembelian senjata maka well equipped militer kita. Tapi sampai dengan saat sekarang pendidikan militer kita bagus betul kan. Nah itu sebetulnya yang harus dikedepankan, itu membangun institusi militer yang ampuh dan profesional dan ethically clean gitu. Nah itu juga yang mestinya diterapkan di lembaga kepolisian. Karena kan tentara itu ya mungkin bersiaga terus, tapi tidak dalam setiap saat dia menghadapi perang. Tapi kalau kepolisian setiap saat dia harus bersiaga di pojok-pojok kota, tahu di mana persembunyian money laundering, berupaya untuk menangkap bandar narkoba, segala hal yang berurusan dengan perkembangan masyarakat. Nah di situ diperlukan tingkat etika yang tinggi itu. Kalau keilmuan kita yakin kemampuan polisi untuk menangkap maling itu ada tuh. Tetapi tuker tambah di belakang itu yang sering kali dipersoalkan orang. Udah ditangkap tapi diloloskan. Setelah diloloskan masih ada lagi penangkapan yang lain itu. Jadi ini yang jadi sorotan publik, kan tetap publik ingin lihat kemegahan tentara itu dengan seragamnya, tapi sekaligus memberi kedamaian itu, rasa aman. Sama seperti orang Inggris menganggap bahwa lebih baik nggak ada Perdana Menteri daripada nggak ada Scotland Yard. Jadi etika itu yang kita inginkan betul, bahwa polisi itu sebagai institusi tumbuh bersih, dihormati, dan tidak disinisin. Karena sekarang selama kasus tembak-menembak ini itu sinismenya tinggi betul pada polisi itu. Dan polisi juga terpaksa mesti cari jalan supaya persiapan dia untuk membersihkan institusinya melalui peristiwa ini betul-betul rapi itu. Ya, dan selalu kita harusnya begini, setiap kali melihat sesuatu itu kita lihat dari the bright side-nya ya, dari sisi yang lebih terang. Ya. Orang selalu mungkin orang meratapi atau bukan hanya meratapi, menurut saya lebih pada mengutuk itu apa yang terjadi. Tapi selalu kan kita ingatkan kemarin bahwa saya kira ini jadi momentum gitu, dan Pak Listio Sigit kalau mau niat memang nggak sendirian, karena ini harus cukup lama terjadi. Dia harus dapat support gitu ya. Betul, support pada Pak Sigit memang diperlukan, karena kan status Pak Sigit itu sebagai Kapolri, tetapi orang merasa ya dia adalah mantan ajudan presiden, kan itu berarti ada sesuatu yang masih berbekas di dalam hierarki antara presiden dan Kapolri yang mantan ajudan. Itu psikologis ada. Dan Pak Sigit itu relatif junior dibandingkan dengan sebut aja satu struktur di kepolisian yang tetap merasa ada yang kurang klop dalam relasi atau komunikasi, entah dari dari para senior atau dari Pak Sigit sendiri itu. Jadi ini problem-problem institusional yang terkait dengan kemampuan untuk membersihkan institusi itu. Jadi satu paket ini yang sebetulnya harus kita sodorkan menjadi pembicaraan publik. Dan bagus betul kalau pers mulai menjadikan ini persoalan pembenahan, karena ada momentum tuh. Tapi seringkali juga kepolisian ya terlihat memakai beberapa pers untuk jadi speaker dari proses-proses di dalam kepolisian sendiri, sehingga ada pers yang tiba-tiba dapat data yang betul-betul mencengangkan, ada pers yang menunggu informasi resmi dari Humas Kapolri. Itu juga kalau orang bilang itu kemampuan manuver pers aja, iya, tapi kita tahu ada pers yang melekat di kepolisian, ada pers yang nunggu di ruang tunggu, kan begitu. Itu sebetulnya yang kita pahami. Ya. Soal kemarin status Ferdy Sambo
ditahan atau tidak ditahan aja itu banyak versi yang ambigu gitu ya. Ada yang menyebut menggunakan bahasa polisi ditempatkan di tempat khusus. Iya, tapi sama aja dengan ditahan karena kalau istrinya mau datang nggak bisa mengantar baju aja nggak bisa ketemu, apa namanya dong? Itu ya kalimat-kalimat tertentu memang mesti dipakai itu. Ya. Tapi tetap kita paham bahwa ini pasti harus diselesaikan oke, tapi dengan cara yang cepat dan betul-betul terbuka tuh, supaya langkah berikutnya ada kesempatan Pak Sigit membenahi institusinya tuh, itu intinya tuh. Jadi blessing in disguise-nya di situ, yang disguise-nya ya udah itu bagian ya konsumsi mereka yang masih berupaya untuk menonton versi sinetronnya tuh. Kalau kita tetap ingin versi kriminalnya diperlihatkan dengan dalil-dalil akademis, pembuktian yang transparan, dan lebih penting lagi adalah kesaksian-kesaksian yang hanya berdasar pada fakta itu. Nah, di sini pers dituntut kembali untuk jadi hakim publik di pengadilan nanti itu. Dan jadi hakim publik juga berat, karena apapun keputusan pengadilan itu berimpak pada beberapa peristiwa yang terkait. Ya, ini mumpung ngomongin pers, ini sekalian aja kita semacam self-criticism ya, kritik terhadap internal kita sendiri ya, pers ya. Karena saya mengamati memang sekarang ini ada semacam, kan lembaga-lembaga pemerintah biasa menggunakan eufemisme, misalnya kata diamankan. Itu saya sering membaca itu nggak ada namanya orang diamankan, yang ada ditangkap gitu. Diamankan itu kalau orang dikeroyok, kemudian polisi datang dan dia mengamankan. Begitu juga saya mengamati secara cermat ya, dalam tanya jawab antara wartawan dengan polisi misalnya, mereka menggunakan istilah izin komandan, misalnya gitu. Saya terheran-heran ini. Kan dalam posisi semacam ini menunjukkan betapa posisi ini tidak equal. Padahal sebenarnya wartawan itu lepas dia junior atau dia sudah senior, ketika berhadapan dengan narasumber itu dia atas nama kepentingan publik. Jadi harusnya equal, sehingga kita tidak menyebut beliau atau apa gitu kalau dalam bahasa tulis. Kalau dalam bahasa lisan kita biasa menyebut beliau, nggak apa-apa. Tapi bahasa tulisan pun tidak boleh kita menggunakan kata beliau, karena tiba-tiba kalau Pak Kapolri kita sebut beliau, yang membaca Pak Jokowi kan nggak membeliaukan Pak Kapolri. Ini yang saya kira penting juga kita koreksi nih, Bung Rocky. Ini bedanya, Saudara Hersu, dia ditrain di dalam jurnalisme Orde Baru, bahkan itu dididik supaya setara. Nggak ada di zaman Orde Baru, bahkan wartawannya betul-betul belak-belakan aja tuh. Jadi agak ajaib sekarang, justru di era reformasi itu feodalisme muncul. Itu betul, saya perhatikan itu. Jadi si wartawan nggak ngerti bahwa dia itu adalah speaker dari informasi yang ingin diketahui publik. Jadi dia harus bayangkan bahwa yang bertanya itu bukan dia, yang bertanya itu adalah kakek dia yang lebih senior bahkan dari Pak Sigit mungkin, atau cucu dia yang punya kuriositas. Jadi mulut wartawan itu betul-betul mulut demokrasi itu. Dalam demokrasi nggak boleh begitu ada sinyal feodalisme. Mungkin kalau disebut Pak Komandan, tiba-tiba si komandan menganggap dia memang komandan itu. Bukan, dia itu orang yang diminta memberitahu keadaan. Mau dia komandan kayak mau dia petugas kebersihan di polisi, sama aja kan, memberi informasi. Jadi harus tegas. Kalau bisa wartawan coba sekali-sekali di depan komandan dia bilang, begini maksud saya, ya, panggil di komandannya. Kan di kalangan tentara juga begitu, abang adik segala macam tuh. Tapi berhadapan dengan jurnalis yang harusnya paham bahwa dia itu wakil dari public opinion, harusnya benar kesetaraan itu. Itu juga harus kita ingatkan supaya ada keberanian bahwa ini dibutuhkan untuk melengkapi ya sebut aja kultur demokrasi kita tuh. Ya. Sorry ya, bukan mau menggurui, bukan mau sok tua. Tetapi ini sangat penting ya dalam situasi seperti kita sekarang ini ya, ketika oposisi lemah, kemudian civil society terpecah belah, itu sebenarnya harapan publik sebagai penjaga atau sebagai watchdog dari demokrasi itu adalah media gitu loh ya. Kalau media sendiri nggak bisa lagi diharapkan bersikap imparsial, bersikap equal, dan kemudian menjadi semacam lembaga yang mengontrol pemerintahan, terus publik mau berharap kemana lagi? Padahal ada istilah yang bagus, Anda, saudara, dan jadi ketetapan kita. Bapak, Ibu itu kan juga. Bapak, Ibu itu standar gitu kan. Jadi ngomong abang, menurut abang gimana? Menurut Pak Komandan gimana? Bagaimana Jenderal? Kita mesti ngapain tuh? Ngapain kita?
minta konfirmasi. Kan harusnya di dalam kesetaraan itu timbul keinginan untuk memberitakan secara imparsial. Jadi kalau udah ada dalam komunikasi politik atau komunikasi jurnalisnya udah terjadi hierarki, itu si wartawan dia mengedit sendiri beritanya itu bahayanya tuh. Dan bukan sekedar bahaya, buruk bagi perkembangan opini publik yang sehat, yang demokratis. Ya. Tadinya saya mengamati ya pola-pola semacam ini terjadi. Ini mohon maaf, bukan mau merendahkan teman-teman wartawan di daerah, tapi memang banyak waktu itu fenomena di daerah yang jauh dari sorotan media. Tapi ternyata sekarang terjadi juga di pusat, bahkan di markas kepolisian deh. Coba deh Anda perhatikan selama ini kan kita bisa memastikan itu. Oke, tapi sekarang ini catatan mumpung ya, kita sebut kritik aja polisi, masa nggak medianya nggak dikritik? Oke, kita lakukan kritik karena banyak sekali juga Anda melihat dalam pemberitaan Sambo ini Anda bisa melihat perbedaan-perbedaan bagaimana media menyajikan beritanya gitu. Ada media yang sangat lugas, ada media yang kemudian meliuk, ada media yang yang informasinya tidak cukup akurat dan kita tahu dari mana kira-kira informasinya. Ini banyak sekali, harus diakui, teman-teman mesti terbuka lah. Ada persoalan pada diri kita. Padahal sebetulnya ada teknik lain. Kalau dia meliuk-liuk di headline, di redaksinya, di apa istilahnya itu, tajuk rencana itu dia mesti tegas itu. Ya. Misalnya soal ditahan atau ditempatkan, kan dia bisa sindir itu di tajuk rencana, bikin ketegasan di situ bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan menurut kan pers punya hak beropini lewat tajuk rencana kan. Ya. Jadi dia justru mesti kritik kenapa istilah ditahan itu tidak dipakai. Apakah itu hanya sekedar soal etis? Kalau sekedar soal etis ya itu berarti selesai secara etis. Padahal sebetulnya dia mesti terangkan wilayah etis itulah yang membuka pintu kriminal tuh. Dan karena itu harus ditafsirkan bahwa demi sebut aja demi ketertiban proses pidana nanti maka yang bersangkutan ditahan. Yang di dalam bahasa etisnya adalah ditempatkan. Kan gampang kan? Jadi sebetulnya itu soalnya. Tapi kalau pers yang makin lama makin besar industrinya, dia pasti makin hati-hati. Itu buruknya tuh. Nggak boleh itu. Itu harus berimbang antara upaya untuk mencari selamat dan upaya untuk menyelamatkan bangsa. Itu beda tuh. Ya, jadi kita wartawan Orde Baru jago banget tuh Bung Rocky kalau cari selamat seperti itu. Kita tahu rambu-rambunya. Rambu-rambu itu ada. Saya dulu baca Kompas di zaman Orde Baru, saya bisa bedain tuh. Kalau di headline-nya dia memuji Pak Harto, nanti di tajuk rencana dia kritis gitu kan. Refleksi filosofis, biasanya Pak Yakub Utama nulis, tapi kemudian hilang maknanya karena dibikin jelimet refleksinya. Oke, ini kita balik lagi ya. Tapi menurut saya ini penting karena ini juga karena kita bicara soal etika, bicara soal demokrasi. Jadi menurut saya nggak ada salahnya kita ngelantur sebentar. Tapi balik lagi ke soal kepolisian. Ya kita yang ingatkan lagi adalah jangan sampai ya momentum ini. Kita tahu ada proses soal office politicking ini. Kita tahu pasti ini bisa menjadi momentum mereka-mereka yang mengincar posisi Pak Listio Sigit untuk bermanuver gitu. Tetapi sekali lagi kita ingatkan jangan kemudian bahwa kita lepas misalnya katakan dari kepentingan presiden atau kemudian berpindah pada kepentingan lain. Itu yang menurut saya jauh lebih berbahaya dan lebih serius. Dalam 1 minggu ini mesti kita pastikan bahwa office politics itu tentu nggak bisa diselesaikan office politicsnya, tapi officer politics masih bisa tuh. Jadi permainan para bintang itu kan officersnya itu, office-nya memang akan berlangsung terus karena ini Pak Sigit dipilih oleh presiden berdasarkan kasakusuk politik di DPR, itu office politiknya jalan terus. Tapi officers politics itu yang lagi disorot orang tuh, soal istilah-istilah bendahara umum, namanya rekening 303 segala macam itu, lalu kaitan-kaitan dengan pembagian rezeki kan itu kurang bagus buat publik tuh. Jadi sekaligus ini kesempatan betul dan kita ingin mungkin dalam 7 hari orang merasa bahwa oke, masalah-masalah officers politics itu udah selesai, maka mulai masuk pada wilayah baru yaitu pengadilan. Nah, pada saat yang sama Pak Sigit mesti lakukan orientasi lebih jauh lagi soal office politics di dalam institusi itu sendiri yang diakibatkan oleh proses rekrutmen yang menyeret
beberapa tokoh politik dan di DPR pada waktu itu tuh. Ya, ya. Itu saya kira itu ini pekerjaan besar memang. Ya, jadi harus kita yakinkan ini harus selesai. Ya, ya. Banyak yang kemarin sepakat dengan kita ketika kita memilih kalau dalam istilah media memilih angle persoalan etik gitu ya, justru itu yang justru yang jauh lebih serius dibandingkan persoalan pidana, karena memang itu persoalan yang paling tinggi itu ada persoalan etik. Semua kecarut-marutan itu kan persoalan kita tidak punya lagi moral dan etika itu. Ya itu intinya kan mesti ada beeper, ada bunyi di dalam nurani kita kalau ada sesuatu yang kurang beres itu. Nah beeper itu yang harusnya diperdengarkan lebih kuat sehingga publik tahu bahwa oke, beepernya atau wake up call dari Kapolri itu memungkinkan kita membayangkan Polri akan tumbuh sebagai institusi yang bersih, bermutu dan dihargai. Itu aja mimpi semua warga negara tuh. Ya. Pokoknya kita janji deh, pokoknya selama Pak Listio Sigit dan jajaran di bawahnya itu komitmen untuk membersihkan kepolisian, kita pasti akan dukung gitu ya. Dan tapi jangan hanya berhenti hanya karena kasus ini, tapi memang betul-betul ada kesadaran bahwa ada keinginan itu menjadikan polisi itu sebagai lembaga yang dicintai oleh publik kembali. Itu pentingnya masyarakat sipil terus membedakan antara keinginan melihat polisi yang bersih dan keinginan untuk melihat demokrasi yang bersih, karena itu satu paket juga itu, supaya rekrutmen Kapolri itu betul-betul basisnya meritokrasi, integritas, moral clarity, itu yang penting. Karena banyak perwira yang baru masuk ke tahapan bintang yang juga resah karena nanti rekrutmennya seperti apa itu. Saya kenal banyak perwira pinter dan berupaya untuk memberikan profesionalitasnya, tapi dukungan politik bisa membahayakan mereka justru. Nah itu yang kita mau hilangkan. Tidak boleh ada dukungan politik di dalam lembaga yang memang hanya dituntut profesionalitasnya. Itu aja poinnya. Iya, oke. Nggak sadar kita tadi itu yang kita omongin tadi udah bagian dari editorial tuh, Bung Rocky. Iya. Oke, editorial demokrasi itu dan 0%. 0%. Oke, terima kasih. Mantap. Mantap.